Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita berada di bulan Sya'ban, dan sebentar lagi akan nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban. Dan pada video kali ini kita akan belajar atau ngaji atau kajian dari kitab Kanzun Najah was Surur tentang keutamaan amalan dan doa pada bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Ma yutlabu fi Sya'ban al-mu'addam. Amalan-amalan pada bulan Sya'ban yang diagungkan. I'lam anna Sya'ban al-mukarram minal asyuril mu'addamah. Ketahuilah bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang diagungkan. Wa huwa syahrun barakatuhu masyhura. Dan ia adalah bulan yang terkenal barokahnya. Wa khairatuhu maghfurah. Dan banyak kebaikannya. Wa taubatu fihi min a'dhamil ghunaimis shalihah. Dan taubat di bulan Sya'ban termasuk keberuntungan yang besar. Wa ta'atu fihi min akbaril matajir rabihah. Dan ketaatan di dalamnya merupakan perdagangan yang menguntungkan. Ja'alahullahu ta'ala midmaraz zaman. Allah ta'ala menjadikan bulan Sya'ban sebagai masa pelatihan diri. Qadamina fihi litta'ibinal amanah. Dan menjamin keamanan di dalam bulan Sya'ban bagi orang-orang yang bertaubat. Man awada nafsahu fihi bil ijtihad faza fi ramadana bi husnil i'tiyad. Barang siapa membiasakan dirinya berijtihad atau bersungguh-sungguh di bulan itu, ia pun beruntung di bulan Ramadan dengan kebiasaan yang baik. Wa huwa syahrun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kama dzakarna fil hadisil marri biqalihi wa sya'banu syahri wa syukka fihi al-qamaru li rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami sebutkan dalam hadis yang lalu dengan perkataan Sya'ban adalah bulanku. Dan di bulan itu bulan terbelah sebagai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa syahrus sholati 'alan nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kama fi tukhfatil ikhwan. Fa aktsaru minas sholati 'alaihi ayyuhal ikhwan fi kulli azman khususan fi syahri nabiyikum Sya'ban. Sya'ban adalah bulan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam kitab Tukhfatul Ikhwan. Maka perbanyaklah untuk membaca sholawat di bulan nabimu, yaitu bulan Sya'ban. Wa fi lailati nisfihi tuqsamul ajalul ibad wa yuhkamu fiha bil qurbi wal bi'ad. Qala fi tukhfatil ikhwan. Pada malam nisfu Sya'ban ajal-ajal manusia dibagikan. Diputuskan di waktu itu mana yang dekat dan yang jauh.
Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ikhwan yang ditulis oleh Imam Syihabuddin Ahmad Al-Hijazi Al-Fashani yang wafat tahun 987 Hijriah. Qala fi Tuhfatil Ikhwan, ruwiya an Atha ibni Yasar radhiyallahu ta'ala anhu qala, idza kana lailatu nisfi min Sya'ban nasakha malakul mauti alaihi salatu wassalamu kullama yamutu min Sya'bana ila Sya'ban, wa inna rajula la yadlimu wa yafjuru wa yankihun niswana wa yurisul asjar, wa qad nusiha ismuhu minal ahya'i ilal amwat, wa ma min lailatin ba'da lailatul qadri afdalu min lailati nisfi min Sya'ban. Indah. Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, diriwayatkan dari Atha bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, pada malam nisfu Sya'ban, malaikat maut mencatat setiap orang yang mati dari bulan Sya'ban hingga bulan Sya'ban berikutnya. Ada orang yang berbuat zalim dan durjana dan menikahi wanita-wanita dan menanam pohon-pohon, sedangkan namanya telah diubah di daftar orang hidup menjadi orang mati. Tiada malam setelah malam Lailatul Qadar yang lebih utama daripada malam nisfu Sya'ban. Summa i'lam anna amrullahi ta'ala la yubaddalu wa la yughayyaru ba'da ibrazihi lil malaikati alaihi musallatu wassalam bi khilafihi qabla ibrazihi wa huwa fil lawh, fa inna allaha ta'ala yamhu minhu ma yasha'u wa yusbitu ma yasha'. Kemudian ketahuilah bahwa keputusan Allah Ta'ala tidak bisa diganti dan tidak bisa diubah setelah menampakkannya kepada para malaikat, lain hanya sebelum menampakkan ketika masih berada di Lauhil Mahfuz. Allah Ta'ala menghapus darinya mana yang Dia kehendaki dan menetapkan mana yang Dia kehendaki. Wa qad ruwiyat atharun wa ahadiyah tufidu annahu yaqdillahu ta'ala fi tilka lailatil mubarakah kulla ajalin wa amalin wa rizkin ila misliha, wa fi kasirin minal akhbaril yaqtisaru alal ajal. Telah diriwayatkan asar-asar dan hadis-hadis ahad yang menyebutkan bahwa Allah Ta'ala memutuskan di malam yang penuh berkah itu setiap ajal dan amal dan rezeki hingga Sya'ban berikutnya. Dalam banyak khobar hanya disebutkan ajalnya saja. Wa hikmatu tahsisu hadhil lailati bidzalikan nasyahi wa huwa targhibu wa tarhib, fayarghabul mukallafu qabla maji'iha fil khair wa yarhabu minasyarri wa yajtahidu fiha bitta'ati, asallahu ta'ala ayyaktuba fi tilka lailati sa'adatahu, wa kadzalika yakunu haluhu ba'da mururiha khasyatan ayyakuna kudiba fiha min amwatin tilka sanata fayasta'iddu liqa'illahi ta'ala. Hadza sya'nu ulit taufiq. Hikmah pengkhususan malam ini dengan pencatatan ialah anjuran untuk berbuat kebaikan dan peringatan untuk tidak berbuat dosa, sehingga mukallaf suka berbuat kebaikan sebelum kedatangan bulan Sya'ban dan takut berbuat dosa serta berijtihad dengan melakukan ketaatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menetapkan kebahagiaannya di malam itu. Begitu pula keadaannya setelah lewatnya malam ini, karena khawatir ia ditulis dalam daftar orang-orang yang mati dalam tahun itu, sehingga ia siap berjumpa Allah Ta'ala. Inilah keadaan orang-orang yang mendapat taufik.
Wa qala fi tukhfatil ikhwan qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam innallaha yaghfiru li jami'il muslimina fi tilkal lailah illa likahinin aw sahirin aw musahinin aw mudminil khamri aw akin liwalidayhi. Disebutkan dalam kitab Tukhfatul Ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni semua kaum muslimin di malam itu, kecuali dukun atau tukang sihir atau orang yang bermusuhan atau pecandu khamar atau orang yang durhaka kepada orang tuanya. Summa sarodana wa dzalika minal ahadisi ila anqala wa qad ijtama'a minar riwayati anal mahjubina anil maghfirati war rahmah musyrikun wa musahinun wa asyarun wa qatilu nafsin wa qati'u rahim wa musbilul izari wa zanin wa syaribun wa qattatun wa musawwirun wa akun wa mudribun fit tijarah wa mubtadi'un wa rafidiyun fi qalbihi sahna'u li sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Setelah mengemukakan hadis-hadis semacam ini, penulis kitab Tukhfatul Ikhwan berkata, telah berkumpul dari riwayat-riwayat itu bahwa orang-orang yang tidak mendapat ampunan dan rahmat ialah orang musyrik, orang yang bermusuhan, orang yang mengambil pajak yang zalim, seorang pembunuh, pemutus hubungan kekeluargaan, orang yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong ketika berjalan, pelaku zina, pecandu khamar, tukang fitnah, pembuat patung atau lukisan, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, penipu dalam perdagangan, ahli bid'ah, dan rafidi yang dalam hatinya terdapat kebencian terhadap para sahabat. Faman takhallaqa bi syai'in min hadhihi dzunubi fatahul fawzu bil ghufrani fi lailatin nisfi min Sya'ban illa ayatanassala min dhanbihi wa yatuba ila rabbi wa yukhlisa taubatahu wa yusilu bima'in nadami haubatahu fahina idin yusallikullahu bihi aqwama tariqin wa yudkhiluhu fi zumratin ulaika rafiq wa may yuti'illaha wa rasulahu al-ayah. Maka siapa yang memiliki sifat-sifat dari dosa-dosa ini, ia pun gagal mendapatkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban, kecuali ia terbebas dari dosanya dan bertaubat kepada Tuhannya, memurnikan taubatnya dan membasuh dosanya dengan air penyesalan. Ketika itu Allah membimbingnya dengan menempuh jalan yang paling lurus dan memasukkannya dalam golongan sebaik-baiknya teman di surga. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan sampai akhir ayat. Qala wa min adatillahi ta'ala fi hadhihi lailah ayuzida fiha ma'an zamzam ziyadatan dhahiratan indaha. Ia berkata, termasuk kebiasaan Allah Ta'ala di malam ini ialah menambah air zam-zam dengan tambahan yang nyata. Wa yusannu ihya'u hadhil lailah. Rawa al-Asfihani fi targhib an Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam man ahyal layaliyal khamsa wajabat lahul jannah Lailatul Tarwiyah wa Lailatul Arafah wa Lailatul Nahri wa Lailatul Fitri wa Lailatul Nisfi min Sya'ban. Disunahkan menghidupkan malam ini diriwayatkan oleh Al-Asfahani dalam kitab At-Targhib dari Mu'adz bin Jabal. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan malam-malam yang 5, wajiblah surga baginya,
yaitu malam Tarwiyah, malam Arafah, malam hari raya Idul Adha, malam hari raya Idul Fitri, dan malam nisfu Sya'ban. Qala ba'duhum fadlu rajaba fil ashril awal li ajli fadli awali lailatin minhu wa fadlu sya'bana fi ashril awsat li ajli lailatin nisfi minhu wa fadlu ramadana fil ashril akhirah minhu li ajli lailatil qadri. Sebagian ulama berkata, keutamaan bulan Rajab dalam 10 hari pertama adalah karena keutamaan malam pertama darinya. Sedangkan keutamaan bulan Sya'ban dalam 10 hari pertengahan karena ada malam nisfu Sya'ban di dalamnya. Dan keutamaan bulan Ramadan adalah dalam 10 malam terakhir disebabkan adanya Lailatul Qadar. Summa inna li lailati nisfi min Sya'ban asma'un katsirah wa kasratul asma'i tadullu ala syarafil musamma. Dzakara al-Fashani fi Tukhfah mu'dhamaha wa dzakara inda kulli ismin hikmata tasmiyatiha bidzalikal ismi wa aqabahu bi haditsin aw atharin aw nahwi dzalik fanzurha taral ajabal ujab. Famimma dzakarahu min asma'iha al-lailatul mubarakah wa lailatul bara'ah wa lailatul qismah wa taqdir wa lailatul ijabah. Kemudian sesungguhnya malam nisfu Sya'ban mempunyai banyak nama, dan banyaknya nama itu menunjukkan kemuliaan pemilik nama. Al-Fashani menyebutkan sebagian besar dalam At-Tukhfah menyebutkan hikmah penamaannya dengan setiap nama itu dan meneruskannya dengan hadis atau asar atau semacamnya. Di antara nama-nama yang disebutkan adalah Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkah; Lailatul Bara'ah, malam kebebasan dari dosa; Lailatul Qismah wa Taqdir, malam pembagian dan takdir; dan Lailatul Ijabah, malam terkabulnya doa. Qala lamma ruya an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala khamsul layalin la yuraddu fihinna du'a'u lailatul jumu'ah wa awwalu lailatin min Rajab wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul qadri wa lailatul aidaini indaha. Ia berkata, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, 5 malam di mana doa tidak ditolak, yaitu malam Jumat, malam pertama dari bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Qadar, dan malam hari raya Idul Fitri, dan malam hari raya Idul Adha. Wa yu'ayyiduhul hadisul ladzi akhrajahu Suyuti al-madhkuru fima taqaddama fima yutlabu fi Rajab. Fayustahabbu du'a'u lailatiha bil umuril muhimmati dunyawiyah wal ukhrawiyah wa ahammuha al-maghfiratu wa su'alul afiyati khususan bil ud'iyatin nabawiyah. Riwayat ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Asyuyuti yang tersebut sebelum ini mengenai amalan yang diminta di bulan Rajab. Maka dianjurkan berdoa pada malamnya dengan memohon perkara-perkara yang penting baik di dunia dan di akhirat. Yang paling penting yaitu doa mohon ampunan dan doa mohon kebaikan. Lebih khusus dengan doa-doa nabawiyah, yaitu doa-doa yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Qala al-alamatu sayyidul wina'i rahimahullahu ta'ala
fima yata'allaqu bilailati nisfi min Sya'ban wa ghairiha karomadana min awla ma yud'a bihi hadhihi lailah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata daimata fid din wad dunya wal akhirah. Al-Alamah Sayyid Al-Wina'i berkata, mengenai amalan yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban dan lainnya seperti Ramadan, termasuk doa yang paling utama dibaca pada malam ini, yaitu Allahumma innaka afuwun karim ila akhirih. Li wurudi dzalika fi Lailatul Qadri wa hadhihi afdalul layali ba'daha. Doa ini dibaca pada Lailatul Qadar, sedangkan malam nisfu Sya'ban adalah malam utama sesudah malam Lailatul Qadar. Wa min aula ma yud'a bihi aidan ma rawahu jam'un bisanadin la ba'sa bihi an Abi Barzah qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam lamma habata Adamu ilal ardi tawfa bil baiti usbu'an wa shalla khalfal maqami rak'ataini summa qala Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabtali wa radini biqada'ik. Ketika Adam turun ke bumi, dia mengelilingi Ka'bah selama 7 hari dan sholat 2 rakaat di belakang makom. Lalu berkata, ya Allah, Engkau mengetahui rahasiaku dan keterbukaanku, maka terimalah permintaan maafku, dan Engkau mengetahui kebutuhanku, maka berilah permohonanku, dan Engkau mengetahui apa yang ada di dalam jiwaku, maka ampunilah dosaku. Ya Tuhan, aku memohon kepadamu iman yang menyentuh hatiku dan keyakinan yang benar, agar aku tahu bahwa tidak ada yang terjadi padaku kecuali apa yang telah Engkau tulis untukku dan untuk meridhoiku dengan ketetapanmu. Fa'ahallahu ilaihi ya Adamu innaka da'autani bidu'ain fastajabtu laka fihi wa la yad'uwani bihi ahadun min dzurriyyatika min ba'dika illa istajabtu lahu wa ghafartu lahu dzambahu wa farajtu hammahu wa ghammahu wa tajartu lahu min wara'i kulli tajirin wa atathu dunya raghimatan wa in kana la yuriduha indaha. Maka Allah berfirman kepadanya, wahai Adam, engkau memanggilku dengan sebuah doa, dan aku mengabulkan doamu, dan tidak ada keturunanmu yang akan berdoa mengikutimu kecuali aku mengabulkannya dan mengampuni dosanya dan menghilangkan kesusahannya dan kesedihan dan berdagang untuknya dari belakang setiap perdagangan. Dan dunia ini datang kepadanya dengan tanpa persiapan, bahkan jika dia tidak menginginkannya. Qultu wa qad jumi'a du'aun ma'surun munasibun lil hal khasun bilailati nisfi min Sya'ban masyhur yaqra'uhul muslimuna tilkal lailatal maimunata furada wa jam'an fi jawami'ihim wa ghairiha yulakinuhum ahaduhum dzalika du'a aw yad'u wa hum yu'minu kama huwa ma'lum. Saya katakan telah dikumpulkan doa masyhur yang diriwayatkan dan sesuai dengan keadaan, khususnya mengenai malam nisfu Sya'ban. Kaum muslimin membacanya pada malam yang penuh berkah itu sendiri, walaupun dalam
maupun dalam kelompok di masjid-masjid atau tempat yang lain. Salah seorang dari mereka membaca doa dan ditirukan, atau ia membaca doa dan yang lain mengamini sebagaimana itu adalah wa kaifiyatuhu taqra'u awalan qabla dzalika du'a ba'da sholatil maghrib surat yasin salasan al-ula biniyati lil umri. Caranya, sesudah sholat maghrib membaca surah yasin 3 kali. Yang pertama niat untuk panjang umur, selanjutnya berdoa. Wasaniyatu biniyati dafil balai. Yang kedua dengan niat untuk menolak bencana. Wasalisatu biniyatul istighna'i anin nas. Yang ketiga yaitu niat rezekinya tercukupi tanpa mengharapkan orang lain. Wa kullama taqra'u surata marratan taqra'u ba'daha du'a marratan. Setiap selesai membaca surah Yasin sekali, disusul dengan membaca doa sekali. Wa hadza huwa du'aul mubarak. Dan ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya dzal manni wa la yamunnu alaihi, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal tawli wal in'am, la ilaha illa anta dhahral laji'in wa jaral mustajirin wa ma'manal khaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syakiyan au mahruman au matarudan au muqattaran alayya fi rizki famhu. Allahumma bifadlika syaqawati wa hirmani wa tardi wa iqtara rizki wa asbitni indaka fi ummil kitabi sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairat fa innaka qulta wa qaulukal haq fil kitabikal munzal ala lisani nabiyikal mursal yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Ilahi bitajalil a'dam fi lailati nisfi min syahri sya'ban al-mukarram allati yufraku fiha kullu amrin hakimin wa yubram. As'aluka an takshifa anna minal bala'i ma na'lamu wa ma la na'lam wa ma anta bihi a'lam innaka antal a'azzul akram. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Intaha. Itulah doa yang dibaca sesudah membaca surah Yasin pada malam nisfu Sya'ban. Dan selanjutnya dalam kitab ini juga ada beberapa doa dan amalan yang sejenis. Kawan-kawan bisa membuka dan membacanya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.